Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atikoto Maula Al-Fajriyah, Prodi Psikologi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini, saya akan menjelaskan tentang beberapa tokoh filsafat dan cara pemikirannya. Yang pertama yaitu Thales. Thales dijuluki bapak filsafat karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Pemikirannya yaitu air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuknya, dari padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Kemudian, ia juga mengungkapkan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Yang kedua yaitu Anaximandros. Anaximandros ini merupakan murid dari Thales. Pemikirannya yaitu to apeiron sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron, yang artinya tanpa batas. Yang panas membalut yang dingin, sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Dari yang dingin itulah terjadi cair dan beku. Ya, beku inilah yang kemudian menjadi bumi. Api yang membalut yang dingin itu kemudian terpecah-pecah pula. Kemudian, pecahan tersebut terciptalah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan Anaximandros mengatakan bahwa bumi pada awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena berputar terus-menerus, maka berangsur-angsur bumi menjadi kering. Dan akhirnya, tinggallah udara yang basah itu sebagai laut pada bumi. Tokoh yang ketiga yaitu Anaximenes. Pemikiran Anaximenes ini yaitu udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Tidak seperti air yang tidak terdapat di api. Udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal, baik air, api, manusia, maupun segala sesuatu. Udara menurutnya adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Dan bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan bahkan batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api. Kemudian, menurut Anaximenes, bumi dikatakan melayang di udara, sebagaimana contoh daun melayang di udara. Tokoh yang keempat yaitu Parmenides. Pemikiran Parmenides yaitu tentang yang ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, tidak terhancurkan, tidak tergoyahkan, dan tidak dapat disangkal. Misalnya, ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Maka orang itu sudah terlebih dulu memikirkan suatu konsep tentang Tuhan. Konsep Tuhan yang dipikirkan orang itu disanggah dengan dirinya sendiri dan menyatakan Tuhan itu tidak ada. Dengan demikian, Tuhan sebagai yang dipikirkan oleh orang itu ada, walaupun hanya di dalam pikirannya sendiri. Tokoh yang terakhir yaitu Heraklitus. Pemikiran Heraklitus yaitu perubahan-perubahan di alam semesta. Menurutnya, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Heraklitus juga terkenal dengan ucapannya yaitu, semua mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Segala sesuatu yang terus berubah di alam semesta dapat berjalan dengan teratur karena adanya logos. Logos sendiri adalah rasio yang menjadi hukum yang menguasai segala-galanya dan menggerakkan segala sesuatu termasuk manusia.
Dan menurut Heraklitus, tiap benda terdiri dari yang berlawanan. Singkatnya, bahwa yang satu adalah banyak dan yang banyak adalah satu. Melalui ajaran tentang hal-hal bertentangan, tetapi disatukan oleh logos, akhirnya Heraklitus disebut sebagai filsuf dialektis yang pertama di dalam sejarah filsafat. Sekian penjelasan dari saya tentang beberapa tokoh filsafat dan cara pemikirannya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.